Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Lilin Putih. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah melanjutkan kisah sekolahku angker. Cerita-cerita seram mulai bertebaran dari mulut ke mulut. Mereka bilang kalau kematian Vika itu tidak wajar dan ada yang mengendalikannya untuk bunuh diri. Yang paling bersedih atas kematian Vika di sekolah itu adalah Gina. Ia masih tidak percaya kalau sahabatnya itu pergi begitu cepat. Ia yakin ada sesuatu yang menjadi penyebab kematian Vika. Udah ikhlasin aja, kata Eldi sambil menatap wajah Gina yang sedang melamun. Mereka duduk kantin sekolah yang kebetulan sedang ramai. Gua yakin ada hal yang nggak beres sama sekolahan kita, Di. Maksud lu, tiap tahun tuh ada aja kematian yang nggak wajar. Sudah takdirnya kali, Jin. Lagian ya hidup dan mati itu Tuhan yang atur. Jadi gua nggak percaya sama mitos sekolahan ini. Yang katanya angker, Di, sebelum Vika meninggal, dia sempat nemenin gua ngambil jam tangan ke sekolah. Terus ya gua mendengar ada cewek nagis di kelas. Seriusan? Tanya Eldi. Iya, Di, gua masih penasaran siapa tuh cewek dan kenapa nangis. Lu samperin nggak? Iya, tapi dia malah loncat dari lantai 3 dan tubuhnya hilang begitu aja. Fix itu setan, ujar Eldi. Tadi katanya lu nggak percaya setan. Tapi kalau infonya dari lu, gua percaya. Lu mau nggak antar gua nanti malam ke sekolah? Mau ngapain? Tanya Eldi. Nyari tahu siapa dan kenapa wanita itu nangis. Gua yakin dia ada misteri yang belum terpecahkan di sekolah kita dan ini pasti ada hubungannya sama kematian murid sekolah ini termasuk Vika. Oke, Eldi mengangguk lalu meminum es teh manisnya. Maka malamnya Gina diantar oleh Eldi. Mereka masuk ke dalam kelas di mana Gina melihat sosok perempuan itu. Kebetulan lampu sekolah berfungsi normal. Jadi kemarin di sini gua lihat, cewek itu berdiri di atas jendela. Gina menunjuk sebuah jendela. Saat mereka sedang memeriksa ruangan, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari luar. Segera mereka berlari menuruni tangga, menghampiri sumber suara itu. Semakin mereka dengarkan, jeritan itu semakin jelas terdengar dari pos satpam yang sudah lama tidak digunakan. Suaranya dari dalam pos ini, Di, kata Gina. Iya Jin, digembok lagi. Eldi mencari sesuatu untuk membuka gembok tersebut. Ia meraih sebuah batu sebesar kepalan tangan kemudian menghantamkan batu tersebut pada gembok pintu. Setelah beberapa kali benturan, akhirnya engsel gembok yang sudah usang itu berhasil copot. Gina menyalakan senter smartphone-nya. Tidak ada siapa-siapa di dalam, ruangannya sangat berdebu. Hanya ada sebuah meja di sana. Gina menyorotkan senternya ke kolong meja tersebut dan dia menemukan sebuah martil. Tiba-tiba matanya terpejam sebuah bayangan wajah wanita muncul di benaknya. Napasnya terengah-engah, ia membuka matanya kembali. Lu kenapa, Jin? Gua lihat wajah seorang perempuan. Siapa? Nggak tahu. Gua nggak kenal dia. Karena malam semakin larut, mereka keluar dari pos satpam tersebut. Besok Gina akan cari tahu, siapa wajah perempuan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Gina dan Eldi masuk ke perpustakaan. Di, ini persis wajah perempuan yang ada di bayangan gua semalam. Lihat deh dia masuk ke sekolah ini tahun 2000 dan berhenti tahun 2000 juga. Gina menyodorkan buku arsip pada Eldi. Iya, juga ya. Kita tanya kepala sekolah aja, Jin. Siapa tahu Pak Gimin masih ingat tentang perempuan ini. Lu benar, Di. Gina memotret foto Felicia Chia. Kemudian mereka bergegas menuju kantor kepala sekolah. Kebetulan Pak Gimin sedang ada di ruangannya. Ia terlihat sibuk dengan lembaran dokumen di atas meja. Malu-malu Gina dan Eldi masuk ke ruangan Pak Gimin. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Pak Gimin menoleh pada mereka berdua. Kami mau bicara sebentar saja. Oh, iya silakan masuk, Nak. Mereka berdua duduk di hadapan Pak Gimin lalu menunjukkan sebuah gambar di layar smartphone Gina. Maaf ganggu waktunya, Pak. Apakah Bapak kenal dengan siswi ini? Pak Gimin terkejut, ia heran dari mana mereka tahu tentang Feli. Oh, iya itu Feli. Dulu dia sekolah di sini. Kenapa dia berhenti di tahun yang sama dengan saat dia masuk? Tanya Gina, kalian kenapa tiba-tiba nanya tentang Feli? Pak, ada yang nggak beres sama sekolah kita dan saya yakin ini ada kaitannya dengan Feli, ujar Gina. Saya masih banyak kerjaan, mungkin kita bisa bahas lain waktu. Silakan keluar. Pak kami hanya ingin, Eldi memaksa, tapi kata-katanya terpotong. Saya bilang keluar, telunjuk Pak Gimin mengarah ke pintu.
Saya lihat Feli, Pak, kata Gina. Wajah Pak Gimin seketika terkejut. Ia masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di mana dia? Nada bicara Pak Gimin merendah. Saya tidak tahu Pak, tapi entah kenapa tiba-tiba wajah Feli muncul dalam benak saya. Jadi saya mohon ceritakan tentang Feli. Apa sebenarnya yang terjadi pada Feli tahun 2000 silam? Pak Gimin menghembuskan napas berat, membuka kacamata lalu mengusap rambutnya yang sudah beruban. Dia berdiri, menutup pintu ruangan dan jendela, lalu duduk kembali di kursinya. Dulu Feli adalah murid pindahan dari Jogja, dia sangat pintar dan baik. Tapi, tiba-tiba saja dia menghilang secara misterius. Lalu, Pak, tanya LD. Pak Gimin duduk kembali di kursinya, kami menuduh Cokro sebagai pelakunya karena baju Feli ada di gudang tempat Cokro tinggal. Siapa Cokro itu, Pak? Gina menatap Pak Gimin dengan serius. Dia tukang bersih-bersih di sekolah ini dulu. Kami belum sempat menyelidiki Cokro sebab dia sudah lebih dulu mati di amuk siswa. Gina tercengang, lalu, apakah ada tanda-tanda Feli ditemukan atau kalau memang dianggap sudah meninggal, apa jasadnya ditemukan, Pak? Jasadnya tidak pernah ditemukan. Terus, Pak, LD semakin penasaran. Sudah, kasus ditutup, dan jasad Feli masih jadi teka-teki hingga sekarang. Dari percakapan itu, Gina mulai menemukan sedikit petunjuk. Kemungkinan roh yang menangis di jendela itu adalah Feli, pikirnya. Gina yakin kalau seandainya Feli memang meninggal, pasti rohnya tidak tenang. Jasadnya pasti disembunyikan di suatu tempat. Tapi di mana? Gina semakin bingung. Tidak ada yang bisa menjawab keberadaan jasad Feli, selain berbicara langsung dengan rohnya. Gua harus bicara sama rohnya Feli. Gimana caranya, Jin? LD menatap wajah Gina yang sedang kebingungan. Nggak tahu. Mereka terdiam sejenak. Kemudian LD mengacungkan jari telunjuknya. Kita main jelangkung aja, Jin. Lu yakin ini berhasil, Di? Gina duduk di sofa rumah LD, ia ragu dengan ide temannya itu, sementara LD sibuk merakit boneka jelangkung yang ia buat dari batok kelapa, baju bekas, dan 2 batang kayu kering. Di bagian bawah, ia ikatkan sebuah spidol agar roh Feli itu mudah memberi petunjuk. Di bagian batok itu, ia gambar wajah yang sedang tersenyum. Kenapa tersenyum, Di? Biar roh baik yang masuk ke boneka ini. Lu tahu dari mana? Nebak aja sih, jawab LD santai. LD sudah selesai merakit jelangkung. Nah, kalau misalnya lu kesurupan, gua udah download audio doa-doa ruqyah. Biar rohnya bisa keluar lagi dari tubuh lu. Lu yakin berhasil, Di? Gina semakin ragu. Percaya sama gua, ini demi menyelamatkan nyawa siswa lain. Siapa tahu kalau jasad Feli ditemukan, nggak akan ada lagi siswa yang mati di sekolah kita. Malam itu juga mereka berangkat ke sekolah menggunakan motor LD. Di perjalanan, gerimis mulai turun. Disusul kelebat cahaya kilat yang membuat LD semakin mempercepat motornya. Para pedagang di warung angkringan menutup bagian depan warung mereka dengan terpal transparan, jaga-jaga kalau nanti hujan lebat. Setelah ngebut akhirnya Gina dan LD tiba di sekolah. Kita main di mana, Di? Lantai 3 aja, tempat lu ngelihat sosok perempuan itu. Oh, oke. Mereka naik ke lantai 3, masuk ke dalam kelas tempat Gina melihat sosok perempuan. Sebuah kertas karton berwarna putih digelar di atas meja, boneka jelangkung dibaringkan di atas kertas tersebut, pintu kelas ditutup, Gina dan LD duduk berhadapan, boneka jelangkung itu digenggam oleh Gina, LD kemudian merapalkan mantra jelangkung yang ia dapatkan dari internet. Sluku-sluku batok, batoe ela elo. Si Romo menyang Solo, oleh-oleh payung munto mak jentit lololobah, wong mati ora obah yen obah medeni bocah jelangkung di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tepat setelah LD membaca mantra, lampu kelas itu padam. LD celingukan, ia merogoh smartphone-nya. Sial, benda itu malah ketinggalan di dalam bagasi motor. Anehnya, Gina yang duduk di hadapannya tidak bersuara sedikit pun walau lampu padam. Gina, tidak ada jawaban. Lampu tiba-tiba menyala kembali, Gina terlihat melotot ke arah LD. Anjir, Jin, lampu mati kembali. Dan saat menyala, Gina tiba-tiba hilang. LD panik, ia berteriak memanggil Gina. Tepat di atas karton terdapat sebuah tulisan, LD memperhatikan pesan di atas kertas tersebut. Sempurnakan aku. LD menengok keluar jendela. LD melihat di halaman belakang sekolah, Gina jongkok sambil mengeruk-ngeruk tanah. LD kemudian turun untuk menghampiri temannya. Sesampainya di bawah, LD menahan tubuh Gina agar berhenti mengeruk tanah. Kulit jemarinya Gina terkelupas hingga berdarah.
Sesaat kemudian, tubuh Gina ambruk, tapi ia masih sadarkan diri. Keringat membasahi bajunya, parau ia berkata. Di jasad Feli di sini, Gina menunjuk lubang yang ia gali. Tanpa pikir panjang lagi, Eldi mencari cangkul ke gudang sekolah. Digalinya tanah itu, beberapa kali cangkulnya menghantam bebatuan karena tekstur tanahnya keras dan bercampur dengan kerikil. Napas Eldi ngos-ngosan, keringat membasahi wajahnya, entah pada ayunan keberapa, cangkulnya menghantam sebuah tengkorak manusia. Eldi terkejut, ia harus memberitahu Pak Gimin. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.